Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu akhfaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi alladhi akhbarana bi amaratiha wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat, karunia. Ya pasti kita tidak akan sanggup menghitung jumlah, apalagi menghitung nilai dari nikmat rahmat Allah kepada kita. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah selesai salat kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita duduk dalam halaqah majlis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, pembahasan kita tentang tanda-tanda besar daripada kiamat ya sudah mulai memasuki tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tapi baru kita buka bahawa setelah Nabi Isa alaihi salam turun, dan seperti yang sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya dan sudah kita bahas, di sebuah tempat yang ada menara putih di Damaskus, Syria. Dan menara itu waktu Nabi dulu sebutkan belum ada, baru ratusan tahun setelah itu ada menara di masjid Damaskus di Syria. Lalu kemudian Nabi Isa bergerak dari Suria menuju ke Palestina untuk membunuh Dajjal, dan di sana sudah ada Al-Imam Mahdi bersama kaum muslimin yang beriman bersamanya, lalu bergabung dengan Isa. Dan waktu itu Imam Mahdi sudah kenal Nabi Isa, lalu kemudian meminta Nabi Isa untuk mengimami solat, tapi Nabi Isa menolak mengimami solat dan tetap meminta Al-Mahdi mengimami, dan ini bentuk daripada penghormatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ya sebenarnya seperti disebutkan dalam hadis, orang kafir lihat Nabi Isa saja itu sudah mencair dia, seperti mencairnya es, artinya mati sendirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menginginkan bahawa Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa di satu tempat yang dulu juga belum ada nama tempat ini waktu Nabi menyebutkan, yaitu sebuah desa namanya Lud di Tel Aviv yang sekarang sedang berkecamuk dengan Iran. Sebelum kita sambung ini, saya ketika Donald Trump 2 kali ditembak dan itu kena di kupingnya, enggak mati, kemudian terpilih lagi jadi presiden Amerika,
saya dalam hati saya bertanya, apa fitnah yang Allah timpakan kepada umat Islam dengan artinya tidak matinya Trump, dengan terpilihnya dia, ya seperti yang sudah kita bahas sebab fitnah. Jadi akan sampai ya zaman ini ke zaman untuk melakukan kebaikan saja seperti orang menggenggam bara api. Begitu berat keadaan, zaman sudah buruk sekali, ya. Buruk sekali. Nah, ini kalau kita lihat, ya, apa yang terjadi baik di Gaza itu sendiri, ya sudah luluh lantak. Ya okeylah kalau dasarnya membalas apa yang dilakukan oleh Hamas, ya, yang disebut dengan Tufanul Aqsa. Tetapi pembalasannya kan, ya orang sampai PBB juga dan dunia mengatakan genosida, bumi hangusan ya tanah Palestin, ya. Dan kalau kita lihat kan sudah luluh lantak, dan berapa banyak artinya orang gak ada hubungannya dengan Hamas, ya, anak kecil, perempuan. Dalam hukum perang, ya, saya dulu alhamdulillah entah kayak mana caranya, saya juga bingung kenapa saya diundang ikut training of trainer tentang hukum humaniter internasional di Tunisia, yang pesertanya semua dari negara Arab dan dalam bahasa Arab. Dalam hukum perang tidak boleh menembak perempuan, anak-anak, fasilitas umum, ya. Bahkan kalau militer pun sudah menyerah, dia tidak boleh lagi untuk ditembak. Ada itu detail ada. Tapi apa yang dibawa oleh Israel terhadap Gaza, dan berapa yang meninggal dari Hamas, berapa yang orang gak ada hubungannya dengan Hamas, bayi-bayi apa hubungannya dia dengan Hamas, ya, orang perempuan. Nah, tetapi ya apa ada tindakan dunia terhadap Israel, walaupun memang secara pengadilan kejahatan perang di Den Haag sudah dijadikan buronan, Benyamin Netanyahu sudah dinyatakan penjahat perang, ya. Tetapi kalau kita lihat memang ini, ya, dengan analisis sederhana, ini tidak terlepas dari, ya, persetujuannya Amerika untuk melakukan ini semua. Artinya ya si Trump lah yang ada di balik ini semua. Kalau saja dia mengatakan, "Hai Israel, hai Benyamin Netanyahu, stop. Kalau kamu lakukan lagi serangan, ya, maka saya tidak akan bantu lagi kamu." Hari detik itu Israel berhenti. Dan serangan Israel ke Iran, ya, ini juga, ya, walaupun dia mengakui tidak terlibat, adalah di belakangnya Trump. Ini jelas, mudah sekali menganalisis ini dengan analisis sederhana. Ini Trump. Nah, kita tidak tahu ini bagaimana ke depan ini, ya, bagaimana ke depan ini, berapa banyak artinya orang-orang sipil, ya, yang gak ada sangkut pautnya dengan perang itu. Kalau perang selalu yang banyak korbannya orang yang gak ada, ya, sangkut pautnya. Ya mohon maaf kalau kita sebut juga konflik Aceh itu yang paling banyak mati orang gak ada hubungannya dengan itu. Tentera kenggam, ya, difitnah lah cuak, difitnah apalah, padahal masalahnya hutang pribadi, masalahnya apa, banyak meninggal justru orang-orang yang gak ada salahnya, ya.
Nah, jamaah rahimakumullah, ya, kita tidak tahu akan bagaimana ke depan, tapi yang jelas bahwa memang pertempuran keburukan ini nanti berakhirnya dan terpusatnya di Tel Aviv, terpusatnya di Palestina, ya. Dajjal nanti dibunuhnya di situ, kemudian Ya'juj Ma'juj juga nanti akan muncul, ya. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada bahwa setelah Isa membunuh tadi Dajjal di sebuah desa Luz, nama desanya, di Tel Aviv, maka kemudian dunia hidup dalam keberkahan karena sudah dipimpin oleh Isa putra Maryam. Maka kehidupan penuh dengan keberkahan, makmur, subur, berkah di mana-mana. Tapi di tengah keberkahan ini kemudian muncul lagi fitnah berikutnya, adalah hadirnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadirnya Ya'juj dan Ma'juj. Jamaah rahimakumullah, kisah Ya'juj dan Ma'juj ini itu dalam Al-Quran ada di dua tempat. Yang banyak dan panjang kisahnya itu di surah Al-Kahfi dan berkaitan dengan cerita Zulkarnain. Setelah cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemudian cerita tentang Raja Zulkarnain, dan kemudian ada hubungannya kisah Raja Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua ada di surat Al-Anbiya. Di surah Al-Anbiya hanya satu ayat aja yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Jamaah rahimakumullah, tentang Ya'juj dan Ma'juj ini misteri yang memang secara pastinya pertama, siapa Zulkarnain yang dikisahkan oleh Al-Quran ini. Itu sendiri terjadi beda pendapat para mufassir. Kemudian siapa kaum yang meminta Zulkarnain untuk membangun benteng, ya, agar Ya'juj Ma'juj tidak bisa masuk untuk kemudian, ya, menyakiti mereka, yang kemudian disahuti oleh Zulkarnain. Nah, dengan inilah kemudian Ya'juj wa Ma'juj sejak itu nggak bisa keluar dia, ya, ke dunia kita ini, karena sudah terhalang oleh benteng yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yang diminta oleh satu kaum tadi. Nah, benteng ini di mana adanya? Nah, ini juga satu masalah. Nah, kemudian Ya'juj Ma'juj ini siapa? Nah, sehingga saya baca tafsir-tafsir yang ada sama saya, itu terjadi beda pendapat tajam sekali, ya. Artinya mufassir-mufassir yang muktabar di dunia itu ada yang berani menyebutkan, ya, gunung yang dua tadi kemudian dibangun itu gunung mana, itu berani disebutkan gunung mana. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu bangsa apa juga berani disebutkan. Zulkarnain itu yang mana juga ini, ya. Tetapi memang kalau kita lihat ke tafsir-tafsir yang kalau istilah dalam kajian ilmu tafsir, tafsir bil ma'thur, artinya tafsir menggunakan penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis,
ayat dengan penafsiran sahabat dan penafsiran tabi'in. Stop di situ, tidak pakai ilmu si mufasir, ya. Nah, itu pada umumnya itu tidak berani menyebutkan Zulkarnain itu mana, enggak berani. Tadi 2 buah gunung yang kemudian antara 2 itu dibangun benteng, mana enggak berani. Ya'juj Ma'juj ini bangsa apa, enggak berani juga. Ya, karena memang baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu tidak ada keterangan tegas tentang ini siapa dan di mana. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi di kitab ini, ya, disebutkan, ya, oleh Syekh ini panjang-panjang beliau bahas dimasuk-masukkan nilai-nilai yang lain, ya. Saya mungkin karena beliau tidak masukkan semua, ya, nanti ketika ke hadis saya balik ke kitab beliau. Saya ke surat Al-Kahfi, ya, tentang kisahnya Ya'juj dan Ma'juj ini yang terkait dengan tadi Raja Zulkarnain. Di dalam surah Al-Kahfi itu di ayat nah, mulai dari ayat 83 ayat 83, setelah cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, wa yas'alunaka 'an Dzil Qarnain, wa yas'alunaka 'an Dzil Qarnain. Saya sudah baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Umdatul Tafsir diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Saya sudah baca tafsirnya Syekh Wahb Az-Zuhaili Al-Munir. Saya sudah baca tafsirnya Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Saya baca tafsir Al-Muyassar. Saya baca lagi yang bahasa Indonesia, tafsirnya Al-Misbah Pak Quraish Shihab. Ya. Wa yas'alunaka 'an Dzil Qarnain. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang Zulkarnain. Siapa yang bertanya adalah orang musyrik Mekah. Tapi saya lihat, ya, tidak ada juga yang menjelaskan dari mana orang musyrik Mekah itu ada informasi tentang Zulkarnain. Ya, mungkin ini dari kitab-kitab terdahulu. Ya, wallahu alam, itu enggak ada yang ceritakan. Yang jelas orang-orang musyrik Mekah bertanya ke Nabi Muhammad tentang kisah Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzil Qarnain. Lihat apa lanjutan ayat, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Qul, ya, katakanlah, maknanya Nabi buta huruf, ummi. Nabi ummi. Kenapa Nabi ummi? Maknanya adalah enggak bisa baca, enggak bisa nulis karena enggak belajar. Bukan bodoh secara IQ. Karena sifat wajib pada Rasul itu jenius, al-fatana. Kalau enggak akan menerima wahyu dari Jibril ayat, habis itu lupa besoknya. Hilang Jibril baru apa kedua tu. Tapi ummi ini maknanya adalah enggak bisa baca tulis. Ya, kenapa? Karena enggak belajar. Kenapa enggak belajar? Ya karena di zaman itu, kalau ya kita ini, kalau kenapa? Ya karena Allah memang yang kehendaki begitu. Ya, apa hikmahnya? Agar supaya Quran ini tidak dituduh karang-karangan Nabi Muhammad. Kayak mana Nabi Muhammad ngarang? Baca enggak bisa, nulis enggak bisa, enggak belajar. Kayak mana ngarang bahasa Quran ini dengan tingkat ketinggian kesusastraannya begitu tinggi? Ya. Tetapi
Kalau secara manusiawi, kenapa nggak bisa baca ini, nggak bisa nulis, nggak belajar? Kenapa nggak belajar? Karena zaman itu belum ada geliat literasi dalam bahasa sekarang lah, bahasa keren sekarang kan literasi. Ya, belum ada geliat literasi, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa baca tulis. Itu kan 1400 tahun yang lalu. Jangan bicara terlalu jauh masalah literasi ini, ya. Kita bicara aja sebelum kemerdekaan, ya. Itu kalau kita bicara sebelum kemerdekaan kan banyak nenek-nenek kita, kakek-kakek kita anjing baca, anjing udah mulai, ya kan? Karena apa? Dulu nggak ada sekolah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, qul, katakan apa artinya? Allah lah yang jelaskan kepada Nabi untuk menceritakan ini kisah. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan, hai Muhammad, akan aku bacakan kepada kalian minhu, sebagian dari kisah Zulkarnain. Artinya enggak detail, aku jelaskan sikit ya, tentang cerita Zulkarnain yang kalian minta aku ceritakan. Nah, ini kan jelas bahwa apa yang Nabi bilang adalah wahyu. Pertama, cerita udah ribuan tahun yang silam, ya. Kemudian nggak ada Nabi baca apapun referensi, ya. Nggak pernah Nabi dengar dari siapapun kisah ini untuk dicerita ulang, ya. Maka tadi Allah lah yang berikan cerita ini kepada Muhammad. Lalu Nabi mulailah menceritakan ini. Apa? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadanya kekuasaan di muka bumi. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikanlah kepada Zulkarnain itu segala hal yang membawa kepada dia mudah untuk memimpin dunia ini. Artinya diberikan apa? Kekuatan kemiliteran, diberikan kemampuan memimpin yang ini, ya. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala berikan segala apa yang memudahkan Zulkarnain untuk memimpin dunia, ya. Maka para ulama mengatakan pemimpin dalam Islam yang pernah memimpin seluruh dunia itu dua, Sulaiman dan Zulkarnain. Sulaiman dan Zulkarnain. Kalau yang lain ada pernah mimpin tapi enggak seluruh dunia, enggak seluruh dunia. Misalnya khalifah-khalifah yang seluruh wilayah Islam di bawah satu khalifah, di masa dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah misalnya. Tapi kan Romawinya enggak masuk, Romawinya enggak masuk, ya. Tapi yang pernah memimpin seluruh dunia dari orang Islam adalah dua, Nabi Sulaiman alaihi salam dan Zulkarnain ini. Lalu kemudian ayat selanjutnya fa'atba'a sababa. Lalu semua apa yang Allah beri kelebihan kepada Zulkarnain untuk memimpin dunia itu dijalankan oleh Zulkarnain. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Jadi Zulkarnain itu melakukan perjalanan untuk menguasai dunia ini ketiga arah. Yang pertama adalah Zulkarnain menuju ke arah maghrib asy-syamsi, terbenamnya matahari, ke arah terbenamnya matahari.
wa wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Lalu Zulkarnain mendapati ketika sudah sampai artinya di pantai, kemudian ke laut, matahari tenggelam di laut. Zulkarnain mendapati matahari itu tenggelam di dalam lumpur yang hitam. Artinya kalau kita lihat matahari tenggelam di laut, kan lagi tenggelam, lamnya lah lumpur, ya. Artinya dia tenggelam ketika dilihat di pantai, kemudian matahari tenggelam di laut, lalu seolah-olah dia tenggelam dalam lumpur yang hitam. Taghrubu fi 'ainin hami'atin. Wa wajada 'indaha qauma. Zulkarnain mendapati di tempat terbenam matahari tadi ada sebuah kaum. Qulna ya Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Allah memerintahkan Zulkarnain, hai Zulkarnain, karena kaum yang ditemui Zulkarnain ini adalah orang-orang kafir, orang-orang enggak beriman. Maka Allah katakan kepada Zulkarnain, kamu punya pilihan. Apakah menghukum mereka ini karena mereka ini kafir, atau kamu berbuat baik kepada mereka dengan mengajak mereka untuk beriman? Kamu pilih mana? Kata Allah kepada Zulkarnain. Maka ayat selanjutnya, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Ya. Kata Zulkarnain setelah diberi dua pilihan, apa kata Zulkarnain? Pertama, saya dakwahi dulu mereka ini. Kalau ada setelah saya dakwahi enggak mau ikut juga tetap kafir, ini yang akan saya hukum. Akan saya hukum. Di dunia saya hukum, nanti di akhirat engkau hukum lagi. Di ayat nanti di surat Al-Anbiya tentang Ya'juj wa Ma'juj dan ayat sebelum itu juga menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang karena kedurhakaan mereka lalu sudah diazab di dunia, dibinasakan dengan bencana, seperti umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan dengan banjir, umat Nabi Hud yang ditumbangkan dengan angin topan, umat Nabi Saleh kaum Samud dengan gempa bumi. Ya, mereka-mereka yang sudah diazab di dunia ini nanti akan diazab lagi di akhirat, tetap akan diazab lagi di akhirat. Ya, nah kata Zulkarnain, aku dakwah dulu. Siapa yang tetap enggak mau beriman dan kafir, inilah yang akan kuhukum. Nanti di akhirat dihukum lagi sama Allah. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'al husna. Tapi setelah aku dakwah ada yang mau beriman, inilah yang mendapatkan balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Nah, orang itulah kemudian yang akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Zulkarnain. Summa atba'a sababa. Lalu Zulkarnain melanjutkan lagi perjalanan ke arah lain. Idza balagha matli'asy syamsi, ke arah matahari terbit. Tadi ke arah matahari terbenam, sekarang ke arah matahari terbit. Wa wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sampai di tempat terbit matahari itu Zulkarnain mendapati satu kaum yang Allah tidak beri kepada mereka sesuatu yang dapat melindungi mereka dari matahari. Ini secara bahasa. Maka di sini ada pendapat bahwa
mereka itu tidak ada rumah-rumah tempat mereka berdiam, tidak ada pohon-pohon tempat mereka berlindung untuk panasnya matahari, ya. Kemudian kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra, ya. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami, kata Allah, telah mengetahui apa yang ada pada Zulkarnain. Summa atba'a sababa, lalu Zulkarnain melanjutkan lagi perjalanan ketiganya. Ya, ini yang ada kaitan dengan Ya'juj Ma'juj. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma. Sehingga ketika perjalanan ketiga ini Zulkarnain sampai kepada Saddaini. Nah, Saddaini ini adalah, ya, Saddun itu dalam bahasa artinya penghalang, dia penghalang, ya. Sehingga ada yang mengartikan ini dua buah gunung, ya. Ketika Zulkarnain sampai perjalanan ketiganya ke dua buah gunung, maka Zulkarnain mendapati, ya, di situ ada satu kaum, ya, ada satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, yang antara Zulkarnain dengan masyarakat di situ, kaum di situ, enggak saling paham bahasanya, enggak saling paham bahasanya. Orang itu enggak paham bahasa Zulkarnain, Zulkarnain enggak paham bahasa mereka. Nah, di sini misalnya ada mufassir yang muktabar itu mengatakan gunung ini adalah gunung antara Azerbaijan dengan Armenia. Nah, ada juga yang mengatakan, ya, ini bukan kelas ini yang mengatakan, misalnya Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, Sayyid Qutb misalnya, yang, ya, ulama-ulama mufassir besar itu berani menyebut tadi, ya. Ada juga yang mengatakan dua gunung ini adalah gunung yang ada antara Cina dengan Mongolia. Nah, nanti ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ini dari kalangan mufassir adalah, ya, kaum Tartar, ya, kaum Tartar dengan kaum Mongol yang dulu di bawah Genghis Khan, ya, di bawah pimpinan Genghis Khan, bagaimana menghancurkan dinasti Bani Abbas dan bagaimana dia mengalahkan kekuasaan dunia dan bagaimana kejamnya pasukan ini. Nah, ada yang mengatakan, ada yang berani sampai mengatakan Ya'juj Ma'juj itulah orang-orang Mongol dan orang-orang Tartar. Dua gunung tadinya ada di Cina dengan Mongolia, ya. Tapi yang paling betul apa, ya, pokoknya Zulkarnain sampai di satu tempat, di situ ada dua buah gunung besar. Ada dua buah gunung besar. Di mana gunung itu nggak bisa dipastikan oleh siapapun. Nggak bisa dipastikan oleh siapapun. Walaupun tadi ada yang berani kemudian mengatakan antara Armenia dengan Azerbaijan, antara Cina dengan Mongolia. Kemudian apa? Di situ ada satu kaum bangsa yang tidak dipahami bahasanya oleh Zulkarnain, dan Zulkarnain juga tidak paham bahasa mereka. Qalu ya Zulkarnaini, tapi ayat lanjutannya mereka berkata, hei Zulkarnain. Ada yang mengatakan dari mufassir melalui penterjemah, melalui penterjemah. Ada juga yang mengatakan dengan bahasa isyarat, bahasa isyarat, ya. Saya ada juga orang cerita, maksudnya ya, di Jordania dia pergi, kemudian pergi ke kedai kelontong untuk belanja. Dicari-cari telur kok nggak nampak. Mutanya dia nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Telur itu apa bahasa Arab? Nggak bisa dia, ya. Kemudian kayak mana cara dia tanya ke orang dekat?
Langsung sama yang jual itu dibawa. Jadi mau tanya di mana telur, dia nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Lalu dia buat isyarat. Langsung orang jual paham. Langsung dibawa. Ya. Ini ceritanya orang jamaah tabligh keluar ke Jordania nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Waktu belanja, ya mana mau tanya apa mana? Jadi ada yang mengatakan, ini yang cerita orang itu langsung ke saya. Pelakunya langsung cerita. Jadi ada yang mengatakan di sini Zulkarnain nggak paham bahasa mereka. Mereka nggak paham bahasa Zulkarnain. Itu ayat sebelum ini. Nah sekarang mereka udah bicara dengan Zulkarnain. Qalu ya Zulkarnain. Ada yang mengatakan melalui penterjemah. Ada yang mengatakan lewat bahasa isyarat. Wallahu a'lam. Ya. Yang penting mereka bicara dengan Zulkarnain. Apa kata mereka ke Zulkarnain? Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Hai Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu perusak di muka bumi ini. Perusak di muka bumi ini. Ya, artinya ya sering ya menghancurkan mereka, sering menganiaya mereka. Apa diminta oleh mereka kepada Zulkarnain? Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Mau enggak kamu Zulkarnain, kami beri bayaran sejumlah ya uang untuk kamu bangun benteng yang dapat menghalangi mereka menyerang kami. Hai Zulkarnain, tadi Zulkarnain dari awal adalah ya, ini pendapat kuatnya. Ada yang mengatakan Zulkarnain ini Alexander Agung dari Makedonia. Ya. Tetapi ini terbantah karena kalau itu kafir, walaupun nama dia julukan Zulkarnain juga. Sedangkan ini muslim. Ya. Jadi siapa Zulkarnain? Pokoknya raja dulu yang mukmin dan adil, yang diberi Allah dia kemampuan tadi untuk menguasai dan memimpin dunia. Ya. Nah, Zulkarnain punya kemampuan tadi untuk ya membangun benteng antara dua buah gunung besar untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj datang menyerang ya bangsa yang tadi ya melapor ke Zulkarnain. Lalu mereka menawarkan kepada Zulkarnain, "Hai Zulkarnain, mau kamu kami kasih bayaran dalam jumlah tertentu untuk kamu bangun benteng yang dapat menghalangi Ya'juj dan Ma'juj menyerang kami, karena mereka itu bangsa perusak." Nah, apa respon Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang telah Allah berikan Tuhanku kepadaku dari kelebihan, ini jauh lebih baik daripada tawaran biaya dari kalian. Jadi Zulkarnain ya dari sisi ditawari tadi bayaran ya, kalau dalam istilah fikih muamalah ini disebut dengan al-ju'lu ya, apa menawarkan bayaran tertentu untuk melakukan sesuatu. Dan ini dibenarkan dalam Islam, walaupun ini ada gharornya, ada ketidakpastiannya. Misal kita udah hilang ya cincin misalnya yang harganya jutaan, lalu lumpur ikrum, itu kan butuh apa namanya, kayak mana cara nyelamnya. Kalau kita suruh satu orang, hai demi boleh kita bilang apa? Tonya itu main cilon ya, maka lunjuk karena cincin harga 20 juta, di tengah haji 10 juta ke urungnya. Itu namanya al-ju'lu. Itu dibenarkan. Ya, berarti kalau dapat, kalau enggak. Ya. Jadi Zulkarnain mengatakan,
apa yang Allah beri kepada saya dari kelebihan-kelebihan itu jauh lebih baik daripada tawaran kalian tadi. Nah, lalu apa kata Zulkarnain selanjutnya? Fa'inuni biquwwah. Nah, Zulkarnain menginginkan, ya, sekarang kalian enggak usah bayar aku 1 sen pun, tapi aku minta kepada kalian apa? Bantu aku. Fa'inuni biquwwah, bantu aku dengan segenap kekuatan. Baik lontok kira kerja. Wak kan nonton, dia kalau ke bantu kan nonton. Okey, lo bantu, ya. Hana boleh bayu. Ya. Tetapi awak dok ikut serta bekerja dengan segenap kekuatan. Fa'inuni biquwwah. Maka kita kalau ada orang beri ide, okey kaja, tapi dan kerja haji baik ide pun tau. Baik ide pun tau. Jangan seperti Netanyahu, waktu dah diserang sama Iran dah lari ke Yunani dia. Kan ada berita pesawat dia itu terdeteksi, dia terbang, kemudian dijaga oleh 2 pesawat tempur dan mendarat di Yunani. Walaupun kemudian ada statement dari mereka bahawa dalamnya itu hanya dubes Israel untuk Yunani 1 orang saja. Dubes pui pesawat presiden, yang na pesawat tempur yang menjaga. Ya, itu kan artinya apa? Pemimpinnya melarikan diri. Ia perang mak tentera. Kan bukan seperti nabi yang di depan. Ya, dalam perang-perang. Ini Zulkarnain begitu juga. Ya. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Ya, akan kita buat penghalang, ya, antara Ya'juj Ma'juj dengan kalian. Ya. Tapi saya enggak minta bayar. Tapi saya minta kalian ikut serta kerja. Apa kerjanya? Nah, ini sekarang. Atuni zubural hadid. Kasih saya potongan-potongan besi. Bagaimana? Potongan-potongan besi. Ya. Kalau dalam tafsir dikatakan dalam jumlah yang banyak, termasuk Syekh Hasan ini, ya. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu, sehingga ketika besi-besi tadi sudah sama tingginya dengan kedua gunung tadi, ya. Tadi kan Zulkarnain mengatakan, bawa ke sini potongan-potongan besi, bawa sini. Setelah dibangun udah sama tingginya dengan kedua gunung tadi, qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrik alaihi qitra. Nah, setelah, ya, tadi besi-besinya didirikan sama tinggi dengan 2 gunung tadi, kemudian apa? Disuruh tiuplah oleh Zulkarnain kepada kaum tadi api, sehingga dia membakar, ya, membakar besi tadi. Nah, setelah besi itu terbakar, ya, ini dalam tafsir, ya, apa? Zulkarnain meminta dikasih tembaga yang sudah mencair untuk kemudian dimasukkan di sela-sela besi tadi. Nah, kalau kata Syekh Hasan, ketika besi artinya dibakar, kemudian tembaganya dimasukkan di sela-sela antar besi, ini akan memperkuat struktur besi ini menjadi kokoh dia. Artinya apa? Ilmu teknik besinya Zulkarnain udah melampaui para teknik ini sekarang, ya. Nah, setelah itu dibangun dengan kokoh, maka ayat selanjutnya, famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka dengan itulah Ya'juj wa Ma'juj enggak bisa lagi menembus itu. Dengan itu Ya'juj wa Ma'juj enggak bisa menembus lagi. Nah,
Kemudian ayat selanjutnya, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa. Kemampuan membangun benteng tadi antara dua gunung besar, ya, yang membuat Ya'juj Ma'juj itu tidak mampu menembusnya, itu adalah rahmat dari Tuhanku, kata Zulkarnain. Bukan kehebatan aku, bukan kerja keras kita, ini rahmat yang Allah beri. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa. Ketika datang janji Tuhanku nanti, artinya ya akan dekat kiamat, ya, benteng kokoh tadi akan luluh lantak dia, ya, akan hancur, akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji dari Tuhanku akan datang waktu di mana benteng itu akan hancur, itu hak, kata Zulkarnain. Nah, kata Zulkarnain. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ya, di hadis nanti akan dijelaskan bahwa setelah dibangun itu oleh Zulkarnain kerjasama dengan kaum tadi yang sering disiksa oleh Ya'juj wa Ma'juj, ya, maka Ya'juj wa Ma'juj itu dalam hadis, ya, setiap hari berusaha menggali untuk menembus itu. Nah, dalam hadis nanti ke depan. Tapi ketika udah sore mereka berhenti bekerja. Lalu mereka ketika balik besok udah balik lagi, hal yang sama yang udah dibuat tadi digali, udah tertutup lagi. Udah ketutup lagi. Sampai ketika nanti datang janjinya Allah, ya, pimpinan mereka itu kalau hari-hari sebelum datang janji Allah itu setiap mengatakan udah sore cukup dulu, besok kita lanjutkan lagi. Dia enggak pakai insya-Allah. Maka ketika mereka balik besok menggali lagi, udah lagi jadi pertama lagi. Tapi ketika datang waktu janjinya Allah, pemimpin ini mengatakan, ya, ini udah sore, insya Allah besok kita lanjut lagi. Dengan itulah enggak balik tertutup lagi yang sudah digali itu, dan itulah nanti yang membuka jalan dia untuk masuk. Nah ini kan misteri kalau kita katakan. Jadi kalau sekarang ditanya di mana sekarang dia, di mana gunung itu, di mana benteng itu, kan kalau kita bisa tunjukkan sekarang bisa dicari lah dengan Google Map, ya. Bisa dicari dengan Google Map, ya. Apalagi dua gunung, kemudian ada benteng antara keduanya yang dibangun yang menghalangi Ya'juj Ma'juj. Benteng itu kan bisa dilihat lewat atas, lewat apa namanya, satelit. Nah, tapi ini kan tadi memang rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi itu insyaallah nanti kita sambung sedikit tentang itu, beberapa hadis tentang bagaimana nanti Ya'juj wa Ma'juj ini merusak di muka bumi ini, kemana Isa membawa orang-orang beriman bersamanya untuk selamat, dan bagaimana Ya'juj ini Allah matikan mereka, caranya apa. Nah, ini ada di hadis, tidak ada lagi di Quran. Kalau Quran hanya seperti tadi kisahnya tentang Zulkarnain dan hubungannya dengan Ya'juj wa Ma'juj. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.